Selamat malam. Hari ini saya akan ngobrol dengan Lisa Konita. Lisa ini teman lama yang sudah banyak apa ya berinteraksi dengan saya sejak dia di awal proses berkarir sampai sekarang. Nah, kita tunggu dia sampai dia bergabung ya. Halo, Halo. Wah, si ibu selamat ya. selamat sampai ke IG Live. Thank you for joining in. Ini apa? Senang banget ketemu Ica. Baru satu orang yang datang dan bergabung, namanya Flo. Tapi udah ada Halo Rizky yang Flo, ikutan datang. hai Rizky. Well, Ica, kita sambil ngobrol aja sih sebetulnya. Udah lama banget kita nggak ngobrol bener-bener nih, apalagi face to face kayak gini. Udah. Dan Susah. before too long, selamat untuk being apa newlywed. Selamat ya untuk uh, mem- mengikuti Makasih. jalur kehidupan yang baru. Ya, asik. Congratulations. Makasih. So, Ca, kita sih ngobrol-ngobrol sih, pengen tahu apa how you practice facilitation kan sebetulnya gitu, karena dari sekian Mm-mm. banyak temen lamaku, you are one of the person yang I know you practice a lot of facilitation di dalam sehari-hari maupun di kantor gitu ya, dan dari sejak awal gitu ya, sejak awal kita tuh kenal sebenarnya semasa AFS sih sebetulnya. Kamu dulu manggil saya Kak Victor. Zaman Terus masih kemudian SMA lo gawat, masih muda. sebenarnya SMA, terus habis itu ketemu lagi, tahu-tahu udah di Unilever ya. Nah, mungkin cerita Mm-mm. perjalanan karirnya Ica nih dari mana kemana sudah kuliah, terus apa gitu yang dilakukan sampai sekarang jadi apa gitu. Sebetulnya memang cikal bakalnya dari masih kuliah nih, dari masih kuliah. Biasa kan anak-anak kuliah zaman dulu kan mata kuliah udah habis nggak langsung ngerjain skripsi gitu ya, malah ngapa-ngapain yang lain. Nah, what I did was waktu itu ngajar di sebuah institusi bahasa Hmm. Inggris. Nah, disitulah pertama kali berkenalan dengan metode facilitation gitu ya. Yang kalau ternyata Hmm. mengajar itu nggak harus telling sebagaimana yang selama ini kita tahu, tapi we facilitate the students so that they find their own learning gitu ya, bukan dikasih tahu. Nah, Hmm. dari situ terus nih sampai sebetulnya udah lulus kuliah, masih aja ngajarin terus gitu ya, sampai akhirnya ini deh bekerja di Unilever sebagai MT gitu. Hmm. Agak lama di Unilever lulus MT jadi manajer, itu masih di bidang learning juga tuh. Jadi jalurnya tuh Hmm. learning terus gitu ya. Terus I took sempat ini career break 8 tahun. Career break Oh, 8 tahun sebelum dari Unilever tuh ada career break. ada career break. Ya Ah, apa? I don't know that. Sometimes life takes you to places you never expect before gitu ya. Priority Hmm. changes and everything. Jadi ya udah, I decided to take a career break. It's a choice ya. Life is full of choices kan ya. So Hmm. after the career break balik lagi ke dunia kerja lagi. Balik ke Unilever, sempat di marketing, brand marketing, di HR, kemudian pernah di Danamon juga. Waktu itu jalurnya tetap learning lagi, balik lagi ke Unilever nih, gitu ya. Ini ke Unilever tuh bolak-balik tiga kali bolak-balik. Terus habis itu Oke, pernah ke hold on second. Career breaknya itu kapan? career breaknya itu tahun 2005 sampai 2012, 2013. Nah, tapi Terus ngapain sebetulnya, itu? nah betul, tadinya kan I took my master degree ya. Hmm. Tapi kan master degree juga nggak selama itu ya, kan Hmm. selesai gitu sebetulnya. Selesai, terus kebetulan juga
melahirkan anak yang kedua. Jadi tadinya udah mau balik Oh. lagi nih ke Unilever, tapi karena melahirkan anak kedua, ya itu tadi I said priority change. So I chose the other path gitu. Nah, Hmm. tapi terus gitu anaknya udah mulai gede kan, mulai mati gaya ya. Namanya orang biasa aktif gitu. Tapi Hmm. jadi selama itu tetap bantu-bantuin di Unilever, beberapa proyek-proyek Unilever di marketing maupun di HR masih aktif di situ ya. Kemudian juga saya jadi dosen di UI juga sempat during that career break, karena kan Wow. kalau nggak kerja jadi cukup waktunya lah gitu ya untuk persiapkan diri jadi dosen. Ngajar Nah di apa situ juga di UI? tuh alma materku dulu itu komunikasi, yaitu FISIP gitu ya. So Hmm. the subject waktu itu ada creative thinking sama Hmm. intercultural communication. Di situ juga tentu mempraktekkan facilitation. Gak mau gue jadi dosen yang cuma ngomong terus murid-murid mahasiswanya pada ngantuk-ngantuk gitu ya. Enggak lah gitu. Jadi ya mereka terus kali itu mereka bilang, aduh gila baru kali ini nih dosen nyuruh-nyuruh buat sort of things yang akhirnya dilakukan selama career break itu. Sebelum akhirnya balik lagi ke dunia kerja. Ini agak keputus-putus nih karena internet connectionnya kayaknya we're not in a good connection. Tadi you're saying sempat hilang sebentar, it's okay. Barusan you're saying habis di Unilever, masuk Unilever tahun berapa ya? Sorry sebentar nih, aku ada masalah dengan AirPodku. Oh. Ya, bentar ya. Bisa? Bisa? Nggak dengar Beres ya? dan ya sudah beres. Good. Oke. Tadi masuk Unilever tahun berapa ya? Tahun kuda. 1998. Oh yeah, right. Now I remember. Karena waktu itu we met. Waktu kamu baru masuk jadi MT. Iya, waktu baru masuk banget ya kita waktu itu bikin Seven Habits ya. Seven Habits, terus I was like, iya ini anak masuk. And I was like, oh kayaknya ini anak AFS gitu kan. Terus masih memanggil aku Kak. Well, abis itu so 98 sampai 2005, 7 tahun gitu ya. Terus habis itu 8 tahun berjalan kemana-mana sampai jadi dosen, ya ngambil master, hamil, punya anak, jadi dosen gitu ya. Then you practice facilitation. Terus masuk Unilever lagi ya waktu itu ya? Ya, sambil masuk Unilever lagi, tapi itu belum meneruskan karir tuh, masih yang bantuin proyek-proyek, masih part-timer lah gitu, karena waktu itu masih sambil ngurus anak. Nah, di situ ke Danamon dulu, sempat ke Danamon, kemudian baru masuk Danamon tahun berapa ya lagi. waktu itu ya? Danamon 2000... tapi udah tahun 2000-an berapa gitu kan? Udah belasan, 2013 gitu kalau nggak salah ya. Sebelum akhirnya balik berapa lagi lama di Danamon? 1 tahun. Terus diciduk lagi deh ke Unilever lagi. Ini returnee nih kayak gini nih returnee. Namanya juga returnee ya, jadi return. Tapi apa namanya? Itu jangan ditiru ya. Tapi kan it always feels good coming home lah ya itu. Gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya ya udah lah ya, tetap aja kan
life goes on gitu. Kita tetap harus meneruskan perjalanan. Jadi dari Unilever terus aku sempat ke Bluebird, terus di Lazada, sampai akhirnya sekarang di Indosat. Jadi udah bermacam-macam industri lah ya yang dicobain. Indosat Gitu. tuh tahun berapa ya? Tahun ini ya? Bukan? Indosat tahun lalu ya? belum. Oh, 2000 berapa? 2019 kali ya? Okay, now, halo, can you hear? Itu suaranya kan Ada jadi hilang. freeze. Ada freezing. Okay, now sebelum ngelanjutin ngomongin tentang your experience yang seru banget bolak-balik Unilever sampai kemudian masuk ke Danamon, which is a bank, lalu masuk ke Bluebird, which is a transportation and services, Lazada, which is totally platform fintech sebetulnya gitu kan, even though it's mereka bilang adalah toko gitu kan. Ya, E-commerce ya. Terus Indosat gitu ya yang sangat sangat beda semuanya, ini swingnya swing gitu ya. Sebelum ngomongin I like that. Sebelum ngomongin lebih jauh, aku pengen say hi to teman-teman yang udah dateng nih. Ada Hani, ada Umi Juni, mungkin Umi ya, mungkin ya. Ada Jim Iskandar, ada Jin Eli, halo Jin Eli, ada Putri Paramita, ada Mas Bambang Winandar, halo Mas Bambang, it's always good to have you. Ada Bima Sebi, ada Sri Juni, ada Duksa, ada Conan juga seru, banyak sekali idenya. Conan adalah salah satu yang suka ngasih penyemangat atau motivation gitu ya. Lalu ada Marcel di Surabaya. Hey Marcel, it's so good. Marcel is good bergabung dengan kita. Lalu ada Dina Febrina, sama ada PO Fighter. No, ini nggak tahu nih siapa nih PO Fighter. That's one of the best. Oh gitu ya. Welcome. Now, from the very active model, kamu tadi sebutnya kan agile gitu ya. You are an agile person gitu kan. Apa yang melihat and I saw that you facilitate a lot during the process. Gimana gatonya? Gimana nyampurnya? How facilitation help you? Oke. Karena kebetulan aku selalu di HR gitu ya, itu banyak sekali menggunakan facilitation. Dan I learned that facilitation ternyata kan nggak cuma untuk training aja ya, nggak cuma untuk menggantikan training, tapi juga kita memfasilitasi meeting, workshop gitu ya. Kemudian kita bahkan memfasilitasi our own team. We facilitated our business partners ya, untuk mereka achieve their strategy. Kita fasilitasi mereka untuk menemukan beberapa inovasi untuk pengembangan atau menemukan produk-produk baru waktu zamannya di Unilever dulu gitu. Banyak sekali ternyata yang bisa dilakukan, bahkan di rumah memfasilitasi anak-anak gitu ya di rumah. Oh ya sekarang ya. Dalam segala lini kehidupan tuh, baik memfasilitasi belajar maupun juga kalau misalnya sometimes kids melakukan suatu kesalahan gitu ya, instead of telling, mungkin juga boleh facilitate their thinking gitu supaya mereka juga menyadari apa kesalahan. Jadi intinya what I learn adalah sebetulnya some people yang nggak terlalu terbiasa akan merasakan kalau using facilitation methods itu akan takes longer time daripada harusnya bisa lebih cepat, bisa lebih efisien. But what's efficient is not necessarily effective kan ya. Jadi makanya jadi kalau untuk yang nggak sabaran akan merasa ini malah ngelama-ngelamain, nggak ada waktu nih gitu ya. Jadi I learned that it's more effective way karena apa? Yaitu tadi instead of telling them, orang kan kalau dikasih tahu tuh lebih terima, tapi bisa lebih cepat hilang daripada kalau mereka sendiri yang menemukan. Nah, facilitation itu helps me
supaya the other party itu yang menemukan sendiri dan it stays longer gitu kalau menurut aku gitu ya. That's more effective sebetulnya daripada selling yang sebentar kemudian hilang gitu. Ini menarik nih. Kalau dari pengalaman gitu ya, terutama pada saat kalau di Unilever kan facilitation has been the rhythm, karena aku ingat banget bahwa aku memberikan program waktu itu namanya Excellent Facilitation di Unilever itu sampai 9 batch gitu ya, masing-masing batch itu sampai 28 orang, 26 sampai 28 orang. So it's a huge semua lain harus bisa gitu. gitu. Jadi it's something yang create. Lalu juga di Danamon juga aku memberikan 3 batch for excellent facilitation. Jadi during that time organisasi ini adalah organisasi yang sudah sangat biasa lah menghadapi fasilitasi gitu ya. Tapi pernah nggak masuk ke dunia kerja, ke tempat kerja yang sama sekali blank gitu? What is facilitation? Why are you doing this? Gitu. Pernah ngalamin nggak? Iya. Di mana? Di Bluebird dan Lazada itu sebetulnya kan dua environment yang totally different ya. Yang satu itu very conventional, sementara yang satu lagi itu very modern, very fast, very agile gitu. Tapi dua-duanya bukan tidak mengenal, mereka mungkin mengenal sebagai nama gitu ya, tapi nggak pernah mempergunakannya gitu. Jadi pada saat memperkenalkan itu tuh ya memang agak susah karena itu tadi, karena mereka merasanya adalah ini ngelama-ngelamain, apalagi kalau kayak di Lazada yang pace-nya tuh sangat cepat gitu ya. Jadi every second itu sangat berharga to be wasted gitu ya intinya. Ayo kebayang. Jadi itu agak lebih susah. Sementara on the other hand, yang perusahaan yang satu lagi karena lebih konvensional, jadi lebih terbiasa dengan metode training instead of facilitating. Gitu. Kalau itu memang harus diperkenalkan, tapi pada saat memperkenalkan itu lebih enak karena mereka lebih kayak terbuka gitu loh. Wah ternyata ada nih sesuatu yang lain di luar sana dari yang selama ini saya tahu gitu. Karena memang bagi mereka itu menjadi lebih mempercepat, bukannya memperlama gitu ya. Jadi environment tentu ininya berbeda-beda. Jadi gimana caranya kita memperkenalkan itu sampai orang mau melakukannya. Lain lagi dengan kayak di Indosat sekarang, mix gitu ya. Ada yang sudah terbiasa, ada yang belum gitu. Tapi untungnya gimana cara membuka mata mereka aja dan gimana caranya menunjukkan kalau ini seru loh sebetulnya gitu ya. Habis itu once they know akan merasakan juga, oh iya ini sebetulnya asik ya, without them knowing kalau itu namanya adalah facilitation. Gitu. Sebetulnya sebetulnya di Indosat aku ngasih session excellent facilitation waktu itu 2 kelas, 2 session gitu ya, masing-masing 18 orang. Long way pada masanya Boni masih ada di situ gitu ya, dan itu untuk Office of the Directors, Office to the Directors, namanya Office to the Directors dan business strategy komponen dari Indosat gitu ya. Dan it's very interesting karena waktu kita ngomongin tentang pola fasilitasi di Indosat pada saat itu perusahaan asingnya baru masuk dan kelihatan, dan saya diminta untuk memfasilitasi the meeting of the new different culture, dari gaya yang sangat very very strong from the Middle Eastern gitu ya companies, tapi yang sama sekali nggak punya bayangan bahwa negara di Indonesia adalah negara kepulauan gitu ya. Dan Indosat harus deal dengan all different islands dengan different characters, karena buat mereka udah pasang aja rata gitu, di Kalimantan pasang rata, so it was very interesting interactive. Dan it was very interesting to see how through facilitation sebetulnya kita bisa
creating chances. Dan ini yang seringkali kalau orang yang pertama kali itu suka ngerasain, oh berarti kita boleh ngomong ya, gitu. Itu yang kaget-kaget sih di awal-awal. Bisa ya ternyata. Uh, Yang lucu tuh nah, aku memperkenalkan design sprint. hmm, Jadi itu kan lumayan baru ya, nggak banyak yang tahu. mm-mm. It's also taking facilitation to another level gitu ya. Ya, Tapi ya. nggak mungkin melakukan design sprint di apa di organisasi yang lagi pengen cepat berubah. Design sprintnya 1 week sendiri gitu ya, kelamaan juga. So gimana caranya supaya membuat ini menjadi mini design sprint gitu ya. Udah kita lagi siap-siapin, tiba-tiba datanglah si COVID itu. Jadi harus langsung merubah cara berpikir yang tadinya ngebayanginnya melakukan design sprint dengan di ruangan dengan sticky notes dan sebagainya gitu, tiba-tiba nggak bisa, harus pakai whatever is in front of you, which is laptop gitu ya. Dan pada saat itu baru awal-awal banget tuh. Nah itu tuh lumayan tuh agak susah. Jadi kita cari cara gimana caranya bisa menggantikan si sticky notes yang ada di flip chart itu ke dalam laptop. Flip chartnya harus banyak, sticky notesnya harus banyak, bisa polling, bisa nempel, bisa apa gitu. So we try to find other apps gitu ya yang bisa membantu gitu. Dan berapa kali nih kita coba dulu sebelum akhirnya kita sessionnya itu sendiri. Nah ternyata mereka feedbacknya tuh sangat bagus gitu ya. Pada saat itu kita bikin semacam brainstorming ya, design sprint untuk employer branding. Kita lagi mau bikin project employer branding. Kita panggil beberapa anak-anak muda dari function-function yang berbeda-beda. Ini yang fresh blood dengan ide-ide yang lebih fresh ya daripada yang udah lebih lama gitu. Dan ternyata mereka kasih feedbacknya tuh yang wah ini ternyata asik ya, ternyata seru ya, nggak berasa tahu-tahu udah habis waktunya gitu. Okay. It's just how you do it gitu ya. Dan tentu preparationnya akan lebih lama daripada kalau kita udah biasa di kelas yang offline gitu. Tapi itu menjadi dua ngelempar batu, sekali ngelempar batu dapat 2 burung gitu. Satu memperkenalkan si design sprint tersebut, kedua memperkenalkan facilitation yang full teknologi yang nggak ada manualnya sama sekali gitu. Even though sebetulnya Indosat is also moving towards full technology based company kan. Rasanya waktu aku memfasilitasi itu, one of the aim for strategic pillars of Indosat di tahun 2017 adalah menjadi istilahnya waktu itu beam of Indonesian technology in telecommunication kan mimpinya. Betul. Kan menjadi gitu. Nah, industrinya juga udah industri yang berhubungan teknologi. Betul. Now, how do you manage that? Gimana membuat ini ternyata membuat ini kan untuk anak-anak muda seru gitu ya, tapi Indosat juga setengahnya kan masih banyak orang-orang yang from different generation. Ngomongnya diplomatis, Mbak. Tapi memang betul ada 3 atau 4 generation sekali di dalam satu company ini gitu. Benar. Tergantung kan kita lihat audiensnya juga ya. Kalau memang untuk audiens yang A kita kasih metode yang A, audiens yang B mungkin B. Nah, this design sprint terus terang belum pernah dicobakan untuk older generation gitu ya. Tapi kalau misalnya if we were to do something, ini baru mau nih minggu depan nih, I'm going to do those kind of things ke yang bukan older tapi mix generation, karena di setiap function gitu ya, yang kebanyakan itu senior. Jadi
let's see gitu ya, mudah-mudahan bisa berhasil seperti yang waktu itu, karena tentu beda ya, walaupun kita teknologi company, tapi kan kebiasaan apa kecepatan kita adapt dengan new things itu akan berbeda-beda juga gitu ya. Untuk anak-anak yang younger waktu itu cukup kita kasih tahu, oke, ini ada app namanya Trello, lo ini ya coba install nih, ini linknya lo masukin ini, ada kotak-kotak di situ, you belong to that group, ini gimana caranya kalau mau polling, ini gimana caranya kalau memasukin kalau untuk ideation, ini gimana caranya untuk make priorities. It was easy gitu. Nah, kalau yang sekarang kan mungkin agak susah. Jadi I have to try harder gimana cara supaya nggak perlu memakai beberapa apps yang berbeda-beda. Cukup pakai satu. Jadi kalau kemarin kan ada laptop, ada handphone gitu ya. Di laptop aja bisa pindah-pindah window. Nah, kalau ini kan gimana caranya ya supaya mereka nggak usah pindah-pindah window gitu. Nah, itu yang harus kita coba cari di Zoom, ada apaan aja. Nah, untungnya kan kita pakai 365 ya. Di Office itu banyak yang bisa kita main-mainin di Office 365 itu, yang ternyata membantu sekali untuk facilitation mode seperti ini. Ini nih yang baru mau dicoba lagi nih minggu depan. dengan older generation ini. You should now you come to the point of being a facilitator, karena being a facilitator is to really use the simpler way of, karena facilitate ada being simple, simpler way for your participants, so that it's so simple for them also to make decisions, so to make or to learn gitu ya. Kalau di design sprint itu kan sebetulnya ini adalah metode pembelajaran, tapi sekaligus juga mendesain sebuah prioritas kegiatan gitu, atau policies in a sense. What I pengen kayak misalnya Ica bisa cerita sedikit aja. Mungkin ada beberapa orang yang belum biasa mendengar istilah design sprint kali ya. Boleh cerita apa itu design sprint, so you can give some ideas ke teman-teman yang ini, karena ada tambahan teman-teman yang baru nih, ada Dwi, Kanista, ada Lily, ada Srijuni, ada Fanny, ada Mahatmanto, ada Hetty itu dari Indonesia Mengajar, yang salah satu anak yang menjadi mentinya aku. Ini ada beberapa nama-nama yang kenal nih. Lily Herlina mungkin, atau Mahatmanto. Alright, anyway. What is design sprint? So we kind of like buat teman-teman yang melihat atau dengar bisa bayangin apa sih ini gitu. Oke. So design sprint itu sebetulnya adalah suatu metode yang biasanya dipakai untuk innovation, gitu ya, untuk menemukan suatu inovasi. Sebetulnya metode itu hampir sama dengan metode-metode yang lain, mulai dengan ideation, kemudian priority, kemudian decision making, action plan dan sebagainya. Action making. Yang membuat beda adalah design sprint ini allow us to test the idea. Jadi setelah kita menemukan ini loh, dari yang udah dibikin ideation banyak gitu ya, terus udah dipilih dengan segala pemikiran, kayaknya ini lebih baik karena A, karena B, karena C gitu ya, udah dibuat sama dan sebagainya. Kita bisa ngetesnya ke real customer, walaupun real customernya nggak yang harus banyak orang, tapi kita ngetes beberapa gitu ya, sampler gitu. Hasilnya kita balikin lagi ke forum design sprint ini untuk kita evaluate. Kalau memang ada yang kurang, kita bisa tambahin sebelum launch gitulah ya. Jadi kayak prototipenya gitu ya. Kalau ada yang kurang kita tambahin. Kalau misalnya ada yang udah bagus, berarti kita teruskan. And we get input from our customers gitu. Nah,
apa cara bekerjanya pun juga makanya namanya sprint. Namanya design dan sprint. So you're designing thing in a sprint way gitu loh. Jadi cepet gitu. Jadi kalau yang biasanya dalam satu perusahaan-perusahaan yang konvensional itu biasanya kalau dari mulai ideation sampai launch itu bisa berapa bulan. Nah, design sprint ini sebetulnya allow us to shorten it. Bisa jadi cuma 1 minggu. Karena ada design sprint itself tuh biasanya 3-4 hari sebelum akhirnya kita launch gitu ya. Nah, itu kalau launch produk. Tapi kan the same method sebetulnya bisa digunakan untuk apapun yang lain gitu ya. Tinggal caranya aja. Makanya seperti contohnya what I did before, itu produknya adalah employer branding. Abstrak gitu ya, bukan benda gitu. Kita mau employer branding gitu misalnya. Ada ide-idenya, terus kita bikin priority-nya berdasarkan impact dan visibility-nya misalnya. Terus kita lihat juga ini kapan, kenapa ini bisa berhasil, kenapa enggak, ada swap-nya lah segala macam ya. Nah, terus kita break the session untuk ngetes. Jadi partisipan ngetes, kalau gue kasih EVP, employer value proposition kayak gini, sound nggak sih di lo? Menarik nggak sih gitu ya? Jadi terus kita ngetes lewat surveinya ke teman-teman aja gitu ya, teman-teman yang di luar chat gitu. Nah dari situ kan dapat input. Balik lagi kita ke forum ini, oh ternyata inputnya gini, ternyata inputnya ini, then we know, okay, ternyata dari yang kita pikir, karena kita melihatnya sebagai insider gitu, padahal kita ingin ngelempar ini keluar, so we have to see it from other people's point of view. Oke, ternyata yang kita pikir itu bagus, ternyata nggak semenarik itu loh buat orang luar, ternyata buat mereka yang menarik untuk bekerja di suatu perusahaan misalnya adalah A, B, C, sebenarnya kita pikir D, E, F, that could happen. Kita godok lagi, things like that. Nah, cuma again, zaman sekarang siapa yang punya waktu 4 hari? Harusnya tuh kalau desain itu away from anything gitu ya, 4 hari diem terus kayak gitu. Terus siapa yang punya waktu segitu? Kita kan kerja ya. That's why juga gitu menjadi mini design sprint dan dipotong-potong. Phase 1 dan phase 2 dulu, terus habis itu phase 3-nya lepas, phase 4 dan phase 5-nya di kemudian hari. Kayak gitu, jadi kita potong-potong. Kira-kira seperti itu sih. Itu ada kayak program trainingnya ya, kayaknya kalau ngeliatin gini sih, 1, 2, 3, 4 sessions gitu kan, ya. I join co-facilitate dengan seorang yang sudah melakukan design sprint, dan it's very interesting pengalamannya nih, Cak. Karena what I did dengan dia, sesudah dia melakukan design sprint dengan satu perusahaan ini, and it's a fintech company, dan they have the 3 days, waktu itu masih belum COVID ya, so we have a 3-day session for betul-betul untuk mereka melakukan transformation to technology yang baru dengan metode yang baru, so it's a very quick design sprint. Dan pada saat sesudah hari ketiga, we still have another 2 days sebetulnya. Yeah. And I introduce another thing, which is very interesting for you untuk dimasukin kalau dunia, yaitu scenario planning. So, when you're talking about scenario planning, you create variety of scenario for a certain conditions. Nah, dari ide-ide priorities itu, instead of dengar, kita ngobrol sama orangnya udah di dalam kelas skenario. It will be very, very interesting to really listen to the audience what they think if it is a different scenarios gitu. Wah, itu dicoba deh. Nanti pelajarin. Jadi advance of caranya kalau virtual juga gitu ya kayaknya ya. Dan kalau virtual. Oh, I did the scenario planning using virtual and it works. It works well. It works well karena menggunakan. Terus yang lucunya lagi adalah pada saat kita bikin storyboardnya sudah. Ya, itu lucu. Ya, pasti lucu. Ca, ini kamu dapat say hi dari Pandu Antonius. Wah, ini. Hai Pandu, ini partner menari gue ini.
Sama ada Mbak Lucy, Mbak Lucianani dulu di Sampurna. Terus ada Nindya Salsabila, ada Iya. Gladys Karen, pasti kenal tuh Gladys Karen. Umi Harjiro, ada apa Venita Wong ikut masuk. Hai everyone. Kita lagi seru Hai. nih ngedengerin Ica dengan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Now, Ca, at this moment we are having or we are facing a pandemi, and we know ini akan merupakan apa ya, perjalanan panjang, long shot ya. What is the condition that you see happen in the industry ya, maksudnya di telecommunication? Will it be working from home agile like this, that you have been doing agile yourself, tapi it will be a new thing to a lot of people, even mereka menyebut sebagai teknologi company, tapi kan being agile is new to a lot of companies juga. Will you see it as a long shot bakal begini terus, bahkan sesudah periode COVID ini selesai akan menjadi model yang sama, atau do you see that ya nanti satu saat we will be back to normal gitu ya, kembali lagi ketemu gitu kan? Atau what do you see? How do you see? Sebenarnya nggak cuma di telco aja, ini kayaknya across industry. Orang sudah mulai accept what so-called new normal ini gitu ya. Kalau ternyata kerja itu bisa kok dari mana aja, nggak harus dari kantor gitu ya. So if you hear, udah banyak sekali company yang udah menetapkan mereka akan tetap WFH sampai tahun depan. Gitu. Ada yang sampai Juli 2021, bahkan ada yang sampai Desember 2021. At least time frame-nya masih sampai 2021 gitu ya. Mungkin people still want to wait and see gitu. Tapi looks like karena waktu awal-awal mungkin masih pada kagok gitu ya. Jadi nggak bisa gini, kita nunggu sampai pandemi selesai. Nggak bisa gitu, nunggu sampai pandemi selesai. Pandeminya nggak selesai-selesai. Jadi mau nggak mau kan itu must go on. Akhirnya mereka mulai mengadapt ways of working-nya juga gitu ya. Things yang tadinya dianggap nggak bisa dilakukan, harus nunggu, akhirnya nggak bisa nunggu lagi. Tetap dijalanin. Dan it's not only in telco industry. Kalau telco industry is easier karena biasanya we have all the tools needed gitu ya. Bahkan during the pandemic ini, pada saat industri lain pada turun, justru telco yang naik karena memang jasanya yang lebih dibutuhkan di masa seperti ini. But I see this again, across industries gitu ya. Orang-orang sudah mulai menyiapkan untuk kayaknya bekerja di rumah kayak gini for a long time. Bahkan banyak perusahaan yang udah berhenti menyewa kantor. Kan banyak nih kemarin kan yang nyewa gedung-gedung untuk kantor. Nah ini udah mulai banyak yang berhenti karena kan sewa jalan terus sementara nggak diperluin gitu. Dan ternyata they realize, ngapain ya gue harus sewa kantor mahal-mahal ya kalau ternyata dan harus di tengah kota gitu kan. Iya, jadi all I have to do just provide my employees with telecommunication tools aja sama pulsa ya gitu ya. Nah, itu jauh lebih murah daripada menyewa kantor yang mahal. Jadi banyak deh, if you read the news gitu ya, udah banyak sekali company yang udah mulai bersiap-siap gear up untuk full kerja dari rumah. Oh selama ini mereka nggak terganggu apa-apa ya. As for Indosat and other telco companies juga nggak ada tuh yang produktivitas menjadi lebih turun karena kerja dari rumah. Bahkan kerja dari rumah lebih heboh daripada kerja dari kantor. Kerja dari rumah itu nggak ada jam kerjanya loh, dipikir-pikir. And it's 24/7 by the way, hello. Betul. Dan lebih cepat fatigue gitu ya daripada dulu waktu kerja di kantor. Tapi orang kan juga makhluk yang cepat beradaptasi ya. Looks like we have
adapted to these new ways of working, new ways of life gitu. Working mothers yang biasa, yang dulunya juga bingung banget nih sambil kerja, sambil ngurusin anak, sambil ini, lama-lama juga udah biasa gitu ya. Kayak bantuin anaknya ngerjain tugas sekolah, dia sendiri kerjaan rumah, itu lama-lama udah biasa. It's just a matter of habit kan gitu ya. Once you do it for a certain period of time, you get used to it gitu. Nothing new lagi. So I do see this masih akan panjang. At least 1 tahun ke depan nih kelihatannya masih akan jalan. Mungkin akan ada beberapa kantor yang berpikirnya satu berpikirnya, kedua memang kebutuhan untuk punya pekerja-pekerja yang kerja di kantor, akan ada yang masih tetap jalan kayak gitu. Tapi for others, terutama yang tech-based company, itu akan full bekerja dari rumah kayak gini, akan lebih digalakkan. We know that Facebook, Google, gitu ya, udah setahun ke depan udah nggak akan kerja ke kantor lagi. Iya. Even they are thinking of really releasing the offices kan. Di banyak negara, Indonesia masih termasuk yang agak disimpan gitu ya. Di banyak negara mereka udah betul-betul nggak ada kantor. Semuanya rep office-nya adalah di rumah masing-masing. Because we don't see the use of an office anymore gitu ya. Iya, betul. Very true. Dan itu yang kemudian memungkinkan banyak sekali sekarang working spaces yang juga melakukannya dengan protokol working spaces yang orang bisa kerja di working space yang dekat dari rumahnya. Jadi kalau misalnya dia merasa bosan hanya ngeliatin rumah atau tinggal di apartemennya hanya ngeliatin kotak empatnya gitu. Lu lagi gitu kan. So they rent spaces yang kemudian mereka bisa datang on a regular basis juga. Jadi and I saw this happen sebetulnya about 10 years ago when I see harusnya satu masa itu perusahaan akan sangat kecil dalam konteks ruang, ya. Karena kemudian orang akan sangat agile. As you know, I have been working from home itu sejak 97 sampai sekarang. So I've been having this habit of working 24/7 in a sense gitu ya. Jadi very agile, pindah ke Bali, pindah ke Jogja. I'm all good gitu ya, karena selama lingkungannya bisa sangat memungkinkan sih, sangat bisa. So and I see that will happen more. Dan sekarang kamu betul-betul perusahaannya cash full dong ya? Kenapa? Perusahaannya udah cash full dong ya sekarang ya, karena tech company kan lagi dibutuhin banget. Bahkan sebelum COVID pun kan udah banyak perusahaan yang ya contohnya Unilever sama Indosat lah ya gitu yang memperkecil percentage of working station. Jadi kalau tadinya full untuk 100% orang, working stationnya juga untuk 100 orang, itu udah diperkecil. Unilever pindah ke BSD dengan jumlah working stationnya tuh cuma untuk 70% misalnya. Di Indosat juga udah ada beberapa office yang kita lepas, semuanya masuk ke kantor pusat gitu ya. Jadi mengurangi juga sekitar 70% working station. Karena itu udah mulai membiasakan working from home bahkan zaman sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Begitu ada kayak gini semua harus work from home at the same time. Oke, udah biasa. Iya, menarik karena kemudian juga orang adapt fully. Now, but do you see that justru pada saat perubahan menjadi more agile office, more individual, what they call one office person, artinya bahwa seseorang itu akhirnya menjadi sebuah kantor gitu ya pada dirinya gitu kan.
even as a working mom juga kan bisa jadi seolah seperti sebuah kantor karena ngurus anak, ngurus suami, ngurus makan, rumah tangga gitu, kebersihan. At the Kantor same time juga, doing pembantu juga, supir juga gitu ya. so you are a one office person. Jadi do you see that facilitation still works? Iya, I mean, kan again yang kayak tadi di awal kita udah omongin ya, facilitation kan nggak harus face to face gitu. Toh selama ini juga terbukti training lah yang paling gampang. Orang kalau ngomongin facilitating kan pasti mikirnya ke training ya. Padahal bukan ya. Training padahal bukan. Jadi nggak apa-apa. Itu basicnya gitu ya. Orang berpikir instead of training itu facilitating, oke, gitu ya. Yeah. Jadi bahkan training dengan metode facilitating pun sudah bisa dilakukan virtually gitu ya. Yaitu tadi meeting, mendapatkan ide-ide atau innovation juga sudah bisa dilakukan virtually gitu. Ya bahkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah pun juga we do that facilitation probably without us realizing it gitu ya. So I think ini masih jalan terus loh, seperti kayak gini what you're doing now, having live IG live dengan beberapa narasumber ngasih tahu. We also facilitate other people's thinking and learning about facilitating gitu misalnya. Yeah. Jadi sebetulnya ini tetap akan dengan mudah lah ya dijalankan gitu ya si facilitating ini walaupun kita tetap ada di rumah terus. Yang sebetulnya orang-orang miss dengan nggak ke kantor itu sebetulnya adalah sosialisasinya, not the work itself gitu. It's like kalau anak-anak yang sekarang juga udah lama nggak ke sekolah, mereka pengen balik ke sekolah bukan karena pengen sekolahnya, mereka pengen ketemu teman-temannya gitu ya. Pengen main kayak sama teman. Iya, main sama temen ya, kayak kita juga ke kantor juga sebetulnya yang lucu adalah ketemu teman-temannya, makan bareng, meeting sambil kita kikik gitu ya. Sekarang kita meeting tetap meeting, tapi kan we don't see them gitu ya. Jadi setiap kali meeting, kangen ya. So you know actually what we miss from the office adalah sosialisasinya, bukan pekerjaan. Karena kan pekerjaannya we can do it gitu loh di sini without having to be to the office. Yeah, well, some people says that akan terjadi pola yang sangat lain. Jadi it will be that there is some process of working tetap dilakukan di rumah, tapi kemudian socialization-nya terbentuk di working spaces. Jadi orang datang ke cafe, ke park. Kalau di luar di Jakarta kan parknya nggak ada ya, nggak cukup lah gitu. Tapi ada di banyak tempat. Parknya namanya gedung Central Park, which is not a park. Tapi akhirnya orang pergi ke park atau ke beaches atau ke cafe gitu untuk doing the socialization part with their office friends gitu ya. Bisa weekend whatever, tapi sisanya bekerja Monday to Friday-nya tetap dilakukan di rumah masing-masing. So that is the interaction yang banyak orang perkirakan itu yang akan terjadi gitu ya. Yang ke depan. Tapi what about you? What's your dream to be of yourself? Don't tell me you're coming back to Unilever, okay? But what? Ini returning lagi. Tapi what is your ultimate dream after? Ini juga pertanyaan yang sulit ya. Karena dream or success itu kan berbeda ya tiap orang gitu ya. So kalau ditanya professionally, my answer would be different from personally gitu ya. Okay, let's talk about the professional side dulu. Ya kalau profesional sih tentunya kan karena aku berkecimpung di bidang HR ya tentu pengen menjadi praktisi HR yang mumpuni lah, yang
yang direken gitu, dilihat, kemudian bisa membantu lebih banyak orang dengan skill yang aku punya gitu ya. Walaupun nantinya misalnya udah nggak bekerja lagi pun, I would still hope to be able to help people with the skills that I've acquired along my career life gitu ya. Jadi career to me bukan cuma untuk achievement pada saat itu, achievement over achievement gitu. Habis itu then what gitu kan ya. Someday you will retire anyway gitu, dan someday you will die. Nah, what I hope for adalah yaitu even pada saat I don't have a career anymore gitu ya, whatever I've built throughout my career itu masih stay, masih bisa dipakai orang, atau masih bisa membantu lah gitu, bahkan until the day I die misalnya. In my religion it says kalau pada saat orang meninggal kan udah nggak punya harta apa-apa lagi, nggak ada harta yang bisa dibawa mati gitu ya. Nah, yang bisa dibawa mati itu hanya 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yang berguna itu. Nah, I feel I'm blessed to have this facilitating skills lah, HR skills gitu, karena whatever I do, I can help people in many ways gitu ya, maybe in a way that I don't even realize gitu, baru sadar setelah orang bilang, mungkin lo udah bantuin ini, oh ternyata bantuin dia gitu. So itu tuh yang dimaksud gitu, sampai kita meninggal pun itu akan menjadi ilmu yang berguna buat orang tersebut gitu ya, itu menjadi amal. So as simple as that kok sebetulnya, not to achieve something because I've had my own achievement, I will still strive for my achievements gitu. Tapi let's see beyond that. After I don't have a career anymore, then what? Itu sih aku mikirin. Ini sebelum ngomongin lebih jauh, itu say hi dulu. Ini lumayan banyak nih teman-teman ya. Ada Dea, ada Ninda. Ini ada 2 Nindya. Ada Nindya Salsabila, ada Nindya Anggraini. Ada Pandu, ada Makfi, ada Henny Kurniati, ada Macha Del Rosa, Marsha Del Rosa, ada Widianti, ada Natalia Ayu, ada Wisnu. Ini dari Semarang nih Wisnu. Juga Wisnu is also a facilitator. Jadi ada Muhammad Rilo, ada Arif Prahara, ada Dianos, keluarga Budiman, ada Mona, ada Edo nih. Umi nanya nih, I can agree more, ilmu yang bermanfaat katanya Umi. Bukan nanya, memberi semangat gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang gini, Indonesia ini banyak banget orang pinter, banyak banget. Tapi habis mereka pergi, hilang nih, gitu ya. Karena nggak ada trace-nya. One of the things yang dan itu diomongin oleh seorang suhu, seorang guru besar ilmu menulis namanya Pramudia Anantatur. Indonesia begitu banyak orang yang pintar tapi tidak mau menulis. Pada saat mereka meninggal, kepintarannya ikut dibawa ke dalam kubur, kalau istilah Pramudia. Nah, I challenge you nih ya. Ya, knowledge management in a sense gitu kan. I challenge you, when will you write your book? Perjalanan Ica nih. I am challenging myself also. Karena as far as I know, you are one of the person who is very eloquent in writings. Not actually. Cuman cara kamu nulis tuh kan bagus banget. Cuma dipanjangin aja. Kalau nulis pendek-pendek bagus, tinggal dipanjang-panjang dilanjutin gitu kan. Kayaknya gini, kayaknya if I want to, I will be able to gitu. Masalahnya kan want-nya itu ada apa enggak gitu ya. Aku pernah ngobrol dengan Pak Yosef Batona ya. If you remember Pak Yosef, itu my coach, my mentor gitu ya. He will be also my guest nih bulan November. Pak Yosef. Oke. Iya. Wah, itu akan beda banget ngomong sama dia, ngomong sama aku itu duluan.
Vibe-nya juga udah beda, solemness-nya juga udah beda gitu. No. We're talking about two different writers. Okay, anyway. So Nah, what Pak did he say? Yusuf ini dia juga bukan men-challenge, dia bilang kamu bisa sebetulnya nulis. Aduh, kayak nggak bisa Pak, males gimana mulainya, ya segala macam ya. Terus si Pak Yosef bilang gini, kamu kan sering jadi speaker di mana-mana. You know apa how to speak your mind, how to speak your knowledge and everything gitu ya. Dan setiap kali kamu menjadi speaker, orang-orang itu enjoy, mereka terinspirasi dan sebagainya. Itu kan ngomong, beda sama nulis gitu. No. Kalau kamu bisa ngomong, pasti kamu bisa nulisnya. Gitu. Nah, bedanya lagi, bedanya lagi, kamu tuh bukan hanya ngomong, kamu juga nyanyi dan main band. Itu yang lain. Itu susah ditulis. Susah ditulis, makanya. Nah, mungkin nanti kalau teknologi udah lebih sering berkembang, instead of nulis, gue omongin aja deh, jadi orang tinggal lihat rekamannya aja. Nggak ada metode yang kemudian waktu kamu nulis, terus kan kemudian bisa diterjemahkan menjadi tulisan, terus kemudian tinggal meminta seorang editor untuk patching up, menjahit tulisan kamu. Bisa pakai ghostwriter ya? Atau ghostwriter ya. Sometimes ghostwriter kalau mereka nggak betul-betul mengerti kamu, nggak kenal kamu dari dalam, akhirnya hanya sangat di permukaan. One of the reason why I wrote this book for quite a long time itu gara-gara pernah coba dengan ghostwriter waktu dibaca ulang, even not by me tapi by somebody else gitu ya. Terus dia bilang beda banget, it is not you gitu. Terus okay. So maka akhirnya COVID ini buat saya sih waktu yang sangat bagus untuk kemudian punya disiplin to really write down. Sekarang lagi mulai nulis buku kedua nih, Ca, tentang the skill. Kalau yang buku pertama adalah ngomongin tentang the principle, buku kedua ngomongin tentang the skill. Bakal ada 5 buku instead of only 3. Tadinya pikir hanya 3. Ada 5, karena juga mau nulis tentang guru yang memfasilitasi. It will be in bahasa. Kalau yang guru yang memfasilitasi bakal bahasa Indonesia. Aku juga mulai sering ngadain ini, ngasih program lah ke orang-orang tiap hari 2 kali seminggu hari Rabu, namanya Meet Up at the Cafe. Anyway, Ca, ini waktunya tinggal 1 menit. Last word from you sebelum kita kemudian closing and say goodbye to everyone. Last word serem banget. Sebetulnya aku ngomongin aja. Tadi ngomong-ngomong soal guru yang memfasilitasi. Sebetulnya kan aku punya sekolah juga gitu ya yang di sekolah ini harus kita maunya merubah cara pandang guru dan anak kalau pembelajaran itu tidak semenyebalkan seperti yang anak-anak lain rasakan. We want to kita mau mencetak anak-anak yang pembelajar terus sampai tua gitu ya. That's why guru-gurunya juga diajarkan metode mengajar memfasilitasi instead of ngajarin gitu. Nah, harusnya ini nggak berhenti di guru-gurunya aja, tapi kita juga bikin parents workshop supaya orang tua nggak cuma nitipin anaknya doang ke sekolah. Betul. Itu biarin gurunya ngajarin, tapi orang tuanya juga ikut dalam pembelajaran anak-anak tersebut. Nah, orang tuanya juga dibekali dengan metode fasilitasi itu gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan my last word, bukan my last word, it's just gini, mungkin nggak semua orang terbiasa mendengar kata-kata fasilitasi itu ya, tapi but when you read, when you join this kind of sessions, misalnya ya, beberapa orang kan malas baca atau malas nulis, tapi kan bisa join sessions kayak gini, yang orang-orang yang auditori kan bisa lebih mendengarkan, orang-orang yang kinestetik bisa ikut workshop yang langsung face to face ngelihat. Once you acquire that skills, diterapin deh gitu, karena nanti pada saat lo menjadi orang tua pun itu berguna kok. Itu nggak cuma berguna di kantor, tapi berguna juga di kehidupan